panggil aku pelari Halo sobat culture. pendengar semua, welcome back di podcast Sok Sehat. Podcast yang bahas hidup sehat dengan cara santai, relevan, dan tetap chill banget. Bareng aku, Nafis, yang hari ini bakal nemenin kamu ngobrol seru dan pastinya relate abis. Oke, jadi akhir-akhir ini feed media sosial itu rame banget sama yang namanya panggil aku pelari culture. Ya, ini bukan sekedar lari biasa ya teman-teman. Ini lari versi estetiknya gitu. Outfitnya itu harus matching, minumnya harus ada tumbler stainless, sama lagunya itu healing vibes. Dan yang paling penting, foto dulu, lari belakangan ya Mas. Tapi lucunya meskipun kelihatannya cuma buat gaya, ternyata banyak orang yang lebih semangat gerak dan olahraga gara-gara tren ini. Nah, hari ini kita bakal bahas fenomena pelari culture nih Mas. Sehat beneran atau sekedar gaya hidup estetik. Hari ini agak sendirian nih teman-teman. Udah ada tamu spesial yang katanya pelari culture part time dan sempat foto-foto jogging track full. Halo, gimana kabarnya Mas Salman hari ini? Sehat. Mungkin bisa disapa dulu nih Mas Salman, teman-temannya. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin aku Salman Al-Farizi. Aku dari Tab Angkatan 22. Oke, lagi skripsian kan? Oke, aku mulai aja nih Mas, dari yang paling dasar dulu nih. Menurut Mas Salman sendiri, kenapa sih tren pelari culture ini bisa meledak banget di media sosial Mas? Nah, tuh. Aku juga sebenarnya kurang tahu ya, karena kalau aku sendiri tuh lari kan mulai rutin itu tahun lalu, awal tahun, karena kebutuhan buat ini kan, latihan buat naik gunung. Oh, Jadi sebelum naik gunung aku pasti jogging, latihan fisik. Kayak Gitulah. Nah, itu kurang tahu kenapa tiba-tiba bisa meledak ya. Sebenarnya udah kalau dilihat lebih lama lagi tuh dari pas pandemi itu udah ngetren sih sebenarnya olahraga outdoor, semua olahraga. Cuman ya emang karena dukungan dari seleb Instagram, TikTok gitu kan, jadi makin meledak lagi. Oh, berarti kalau dari dukungan seleb berarti seleb kan biasanya outfitnya keren-keren nih. Berarti kayak orang-orang ini FOMO lah gitu. Iya, bisa dibilang seperti itu. Oh, gitu ya Mas. Terus pertama kali kayak ikut lari tadi itu dari tahun berapa Mas? Kayak lari-lari itu Mas? Kalau aku sendiri yaitu kalau larinya udah lama, dari SMP udah sering jogging. Cuman kan rutin. Kalau rutinnya itu baru tahun lalu. Oh, tahun lalu. Setahun lah bisa dibilang. Berarti tahun 2024 ya Mas? Iya. Oh. Oke Mas, seru banget nih kayaknya teman-teman. Katanya Mas Salman ini lagi rutin lari ya Mas, buat nyiapin event atau lomba gitu. Oh bener Mas? Iya. Oh, apa itu Mas kalau boleh tahu kira-kira event lombanya ya Mas? Ada event di Kota Batu. Oh. Nanti tanggal 17 kalau nggak salah, 17 Januari itu Lelono namanya. Lelono. Oh Lelono. Iya. Itu kira-kira hadiahnya apa Mas? Wah, itu kurang tahu ya. Oh. Ya, itu cuman ya pengen aja, penasaran. Oh penasaran itu? Iya. Oke. Ini Mas, terus kalau boleh tahu nih Mas, awalnya kenapa Mas Salman ikut event lomba itu Mas? Oh iya, sebenarnya ini ya, ikut event ini karena event yang hari ini aku nggak dapat slotnya. Jadi harusnya besok itu ada event yang sama Wisan itu. Oh sama Wisan itu? Iya itu. Oh. Itu harusnya ada event di Tawangmangu. Oh, Tawangmangu. Namanya SLU, Siksorogala Ultra. Oh. Harusnya itu, cuman nggak dapat slotnya kan, kalah war. Udah kayak tiket konser. Waduh, tiket kereta ya Mas? Iya, gagal itu jadi cari opsi event lain. Oh. Ya dapatlah ini Lelono. Lelono. Itu sama Husain juga atau enggak? Nah itu nggak tahu, tanya bisa. Oke. Soal ini Mas, rutinitas latihannya nih. Mas Salman larinya seberapa sering dan biasanya dapat
berapa kilometer sama pace berapa ini mas? Oh, Aduh, pertanyaan sangat berat spesifik ini, Mas. spesifik Iya. banget ya. Kalau aku sih targetnya per minggu sekarang targetnya ya per minggu kurang lebih 60 sampai 70 kilo seminggu. Terus sama ada target ini elevation gain juga. Elevation gain itu nanjaknya. Oh. Karena event yang aku ikutin kan lari di trail. Ya. Jadi seminggu 60 sampai 70 kilo, terus elevation gain-nya minimal 1.500 kalau aku. 1.500 meter. Dapetnya berapa itu mas? 1 kilo per menitnya? Amin. Wah, kalau latihannya biasanya Iya. variatif sih. Dari kan aku seminggu bisa 5 sampai 6 kali lari. Iya. Nah, itu per lari biasanya kadang 10 kilo, 15, 20 Oh. itu. Kalau pace-nya ya tergantung ininya apa. Hari itu lagi Fit atau lagi lari easy atau lagi kan ada beberapa ini ya. Apa latihan. Latihan ya. Tergantung latihannya. Oh, oke. Ini mas, ada nggak momen paling kayak Mas Salman itu merasa kayak nggak Mas Salman banget nih, kayak selama pas latihan, kayak contohnya itu Mas Salman itu bilang, kok aku bisa sih sekonsisten ini, beneran aku nih gitu. Atau momen yang lain lebih jujur kayak posisinya lagi mager banget sumpah, tapi ya udahlah 10 menit lari aja, yang penting ada niat lari lah gitu. Oh. Ada nggak mas momen kayak gitu? Sering. Oh, sering. Ya semua orang ya yang apa punya rutinitas pasti ngerasain itu sih. Kayak, aduh males banget itu. Kayak kemarin aku lebih seringnya kalau lagi males gitu misalnya langsung latihan yang bisa aku lakuin di kamar. Oh. Misal ya latihan strength training Iya. kayak squat, push up gitu sih. Kayak gitu ya. Ya kalau lagi malas lari ya, tapi kan ada target itu jadi Iya. udah kayak kewajiban sih. Oh, ngomongin kewajiban ini kan Mas Salman juga sekarang posisinya lagi skripsi nih mas. Iya. Gimana caranya mengatur waktunya buat skripsi sama latihan itu mas? itu sebenarnya gampang susah ya. Kalau terlalu dipikirin kayaknya bakal berat. Cuman kan dari rutinitas misal kita larinya pagi gitu jam 4:30 jam 5 gitu kan habis itu udah kosong sampai malam jadi ya aman aja buat kerjaan skripsi. Kalau enggak biasa lari kalau bareng-bareng sama komunitas juga kalau nggak sore malam kan. Oh. Jadi aman sih, nggak ngeganggu sama sekali, aman. Oh, wah, hebat banget ya Mas Salman ini. Biasa aja. Kadang itu sih mas, tren ini sih keren sih mas, kayak justru jadi jembatan kebiasaan baik. Dari awalnya kayak cuman ikut vibes, kayak foto sama FOMO tiba-tiba jadi konsisten gitu, kayak orang-orang jadi ikut tren FOMO lari-lari gitu Oh, mas. iya. Kan ada yang biasanya FOMO doang terus tiba-tiba kayak ketagihan gitu loh mas, jadi konsisten gitu. Kayak bagus banget lah tren ini. Bagus emang. Iya. Oke, sekarang kayaknya kita masuk ke sisi sehatnya dikit mas. Oke. Menurut Mas Salman, manfaat apa yang paling Mas Salman rasain setelah rutin lari culture yang sering Mas Salman lakuin itu mas? Oh iya. Kalau yang paling kerasa sih ya tentunya di ini ya kebugaran ya. Oh iya. Dulu aku pertama lari tuh 2,5 kilo udah nggak kuat, udah ngos-ngosan parah lah, harus berhenti dulu. Sekarang ya udah aman. Oh udah mas. Sekarang udah terbiasa ya mas? Udah terbiasa, fisik jadi lebih oke, lebih fit lah, Oh. nggak gampang sakit itu sih. Iya sih mas, betul sih. Butuh berapa tahun dari mas? 1 tahun ya mas? Buat larinya biar kayak sekarang gitu. Wah, tergantung program latihan. Kan aku juga naik turun kan ininya apa motivasinya. Waduh. Sebenarnya paling enak kalau emang teman-teman pengen konsisten terus tuh cari event. Oh cari event. Ya, cari event. Misal sekarang bulan Desember kan, cari event bulan Januari biar semangat latihan, cari event bulan depannya lagi biar semangat latihan lagi, biar konsisten latihan tuh gitu sebenarnya. Oh, gitu. Kayak kemarin itu sempat bulan Agustus sampai
September tuh kayaknya agak males latihan karena ya itu belum ada event. Oh. Habis event belum ada event. Jadi Oh, iya. agak malas. Itu Mas, kira-kira kalau cari eventnya itu gimana ya Mas? Biar teman-teman pada tahu nih. Oh, iya. Cari event-eventnya di mana gitu. Di sosmed banyak sih, tergantung eventnya mau yang kayak gimana. Oh. Kan banyak eventnya, ada yang fun run, ada yang race. Oh. Biasanya Mas Arman sendiri lihatnya di eventnya dari mana? TikTok atau Dari Instagram. Oh, aku. Instagram. Iya. Di akun apa itu Mas? Enggak ya, cari aja, Cari aja. Oh. cari aja namanya, nama Oh. race-nya. Kan aku juga taunya dari komunitas biasanya. Oh. Berarti di Malang ada komunitas? Banyak juga? banyak komunitas Oh. lari. Banyak banget. Join Teh. Ketemu Mas Arman nanti. Ini Mas, solusi buat pelari yang awal mau menjalani lari itu kan biasanya ada yang malu sama yang baru ngejalanin program lari itu Mas. Kayak aku malu nih, aku takut kalau baru 3 menit udah capek dan aku malu. Nah, Oh. itu cara mengatasinya itu gimana? Ya, Mas Arman. jangan malu. jangan malu. Aman aja, semua pasti pernah mulai dari situ kok. Semua orang yang sekarang jago-jago itu kayak atlet-atlet itu pasti juga dulu larinya 5 kilo juga nggak kuat dulu. Oh, yang penting cuek aja dulu ya. Cuek. Nikmatin prosesnya tadi. Iya. Fokus sama diri sendiri aja. Oh iya ya. Ya itu sih efek negatifnya sosmed tuh, kalau lihat orang udah 5 kilonya udah bisa waktunya segini, Iya. aku kok baru segini ya gitu. Kayak overthinking gitu. Iya, cuman ya itu jangan terlalu dipikirin sih. Oh iya. Oke, selanjutnya ini Mas, kalau soal konsistensi nih, Mas Salma sendiri itu tipenya orang yang larinya terjadwal atau yang tiap minggu udah ada rencana, atau tipe lari kalau moodnya datang, kalau mood gak datang ya udah gak lari gitu. Aku sih kalau sekarang udah terjadwal. Oh, terjadwal. Ya karena ada event yang akan diikutin. Kalau dulu ya awal-awal banget lari itu ya ini mut-mutan gitu. Oh, mood-moodan. Kan buat ini ya, tergantung mau kemana. Misal mau naik gunung, Iya. itu baru Amin 2 minggu, Amin sebulan itu baru latihan lari lah apa gitu. Gitu. Kalau sekarang udah terjadwal. Oke. Itu Mas, yang terakhir nih. Selain lari, kebiasaan detail apa yang Mas Salman lakuin biar tetap sehat tapi nggak memaksa diri sendiri gitu? Kebiasaan yang Mas Salman lakuin apa? Ya itu sih tadi, jangan overthinking. Overthinking. Iya, jangan overthinking. Karena kalau pikiran tuh juga bisa bikin penyakit. Oh iya sih, betul ya Mas, betul. Terlalu banyak pikiran juga bisa bikin penyakit kan. Kalau Iya. pikiran kita aman, sehat kan, ya tubuh juga aman aja. Aman. Ini event ngobrolnya di mana? Di Batu ya Mas? Di Batu, Itu tanggal berapa Mas? tanggal 17 Bulan? Januari nanti. Oh, Januari. Iya. Di Batu daerah mana ya? Di agrowisata. Wah, agrowisata. Iya. Oke. Kayak apel itu loh. Waduh, apel Batu gitu. Iya. Oke, mungkin segitu aja Mas podcast yang kita lakukan hari ini Mas. Oke. Terima kasih ya Mas ya. Oke, sobat pendengar, gak kerasa banget ya, kita udah ngobrol panjang nih soal fenomena pelari culture. Dan jujur, ternyata di balik gaya estetik dan foto-foto kece-nya ada cerita tentang usaha nih, konsistensi dan perubahan kecil yang berarti. Dan aku mau menutup dengan satu kalimat, langkah sekecil apapun yang kamu ambil, tetaplah menjadi langkah yang penting kamu mulai. Stay chill, stay healthy. Terima kasih. Terima kasih. Panggil aku pelari culture, panggil aku pelari culture, panggil aku pelari konten. Gak apa-apa pes keong, yang penting gayaku paten.